Hai, balik lagi di series review. Kali ini kita akan membahas film berjudul Paranormal Activity Next of Kin tahun 2021. Sebagai gambaran, film ini menjelaskan seorang perempuan yang dibuang orang tuanya saat masih bayi. Setelah dewasa, ia penasaran kenapa ibunya membuangnya. Namun saat menemukan keluarganya, ia sadar kalau ibunya membuangnya adalah untuk menyelamatkannya. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanpa berlama-lama, mari kita bahas. Di awal film ini, kita akan melihat perempuan bernama Margot. Margot sedang membuat film dokumenter karena ia akan bertemu saudara-saudaranya untuk pertama kalinya. Margot menyambut saudaranya yang baru datang. Semua kegiatan Margot akan direkam kameramennya yang bernama Chris. Pria ini adalah sepupu Margot yang bernama Samuel. Samuel adalah satu-satunya kerabat biologis yang Margot temui. I've actually never been in front of a camera before. Margot memberitahu kalau experience ini sangat penting baginya sehingga ia ingin membuat film dokumenter. Samuel menjelaskan kalau ia tidak nyaman direkam karena ia berasal dari kaum Amish. Amish adalah sebuah denominasi Kristen Anabaptis yang hidup di Amerika Serikat dan Kanada. Terkenal karena pembatasan pada peralatan modern. Selama ini, Margot tinggal bersama orang tua angkatnya. Margot hidup bahagia, namun ia tetap penasaran dan ingin tahu dari mana ia berasal dan karena itulah momen ini spesial baginya. Di malam hari, Margot berkumpul dengan temannya. Margot menjelaskan ia menemukan Samuel karena Samuel sedang menggunakan room springa. Ini adalah saat kaum Amish bisa pergi keluar komunitas untuk merasakan dunia luar. Samuel menggunakan tes DNA online dan itulah bagaimana Samuel dan Margot bertemu. Margot juga memiliki rekaman CCTV saat ibunya meninggalkannya di pintu rumah sakit saat ia masih bayi. Margot penasaran kenapa ibunya membuangnya dan apa ia masih hidup. Keesokan harinya, Chris, Margot, dan Samuel akan pergi ke rumah Samuel. Orang yang menjemput mereka adalah pria besar bernama Dale. Selain menjadi supir, Dale juga akan menjadi soundman untuk dokumenter Margot. Sepanjang perjalanan, banyak hutan bersalju yang menunjukkan tempat tinggal Samuel bukanlah di perkotaan. Waktu berlalu, mereka sampai di peternakan namun tidak diizinkan masuk. Oh God, that doesn't look great. Samuel akan pergi lebih dulu untuk meminta izin Margot tinggal di sini. Samuel menemui pemimpin komunitas, namun karena Samuel datang tanpa peringatan membuat mereka ditolak. Untuk malam ini, mereka akan tidur di motel terdekat dan mencoba lagi besok. Saat menunggu, Chris dan Margot mendengar suara dari kamar mandi. Mereka memeriksanya, namun itu hanya jendela yang terbuka. Namun ternyata ada seseorang di balik jendela dan mengagetkannya. Ternyata anak ini dari peternakan dan menemui mereka untuk memberitahu kalau mereka diizinkan untuk tinggal di peternakan. Ingat, kaum Amish membatasi diri dengan barang modern sehingga di sini juga tidak ada listrik. Margot sangat senang karena diizinkan untuk tinggal di sini. Di tengah malam, Margot membangunkan Chris. Are those people? Mereka melihat cahaya aneh dari hutan namun bingung dari mana sumber cahaya itu. Tak lama kemudian, semua cahaya itu menghilang sehingga mereka memilih mengabaikannya. Keesokan harinya, Margot ingin melihat-lihat tempat ini dan Samuel akan menemani mereka. Samuel memberitahu untuk tidak berkeliaran sendirian dan juga tidak ke hutan karena sedang musim beruang. Dan cahaya semalam adalah para pemburu beruang. Di peternakan ini ada beberapa keluarga dan tidak semuanya bekerja sebagai peternak. Samuel mengajak mereka ke kandang yang terdapat banyak hewan. Mereka ke atap kandang di mana pakan ternak disimpan. Margot hampir jatuh, namun untungnya Samuel berhasil menyelamatkannya. Tempat ini berbahaya sehingga Samuel meminta mereka pergi dari kandang. Kemudian Margot menemui beberapa remaja yang sedang menjemur pakaian. My mom said Sarah hooked up with an Englishman. Clara. Everyone knows it. Margot bertanya apa mereka tahu siapa ibunya. Salah seorang remaja berkata kalau ibu Margot berhubungan dengan orang luar. Margot ingin tahu apa mereka tahu ayahnya, namun mereka tidak ingin berkata apa-apa lagi. Di malam hari, makan malam diadakan.
Pemimpin komunitas ini adalah pria bernama Jacob. Makan malam ini istimewa untuk menyambut kedatangan Margot. Margot berkata kalau ia selalu ingin bertemu dengan keluarganya sehingga momen ini sangat spesial baginya. Di tengah makan malam ada pertunjukan nyanyian sambil memukul meja berkali-kali. Setelah makan adalah waktunya beristirahat. Margot sangat menikmati makan malam sebelumnya karena tidak ada yang memegang ponsel. Di saat yang sama, Del menyadari generator tidak menyala dan ia perlu listrik untuk mengecas barang elektroniknya. Chris keluar sendirian untuk menyalakan kembali generator. Salju turun cukup deras sehingga malam ini sangat dingin. Chris mendengar suara namun ia tidak melihat siapapun kemudian mengabaikannya. Di tengah lapang ada generator kemudian ia menyalakannya. Namun saat kembali ia bertemu dengan seorang anak dan membuatnya terkejut. Jacob menjelaskan kalau anak ini sering tidur sambil berjalan namun tidak berbahaya. Keesokan harinya, Margot bertanya apa Chris dan Del mendengar suara seolah ada yang berjalan di atas mereka. Namun Chris dan Del tidak mendengar apapun. Kemudian Margot menemui anak yang sedang bermain dengan boneka. Anak ini memberi nama bonekanya Sarah sama seperti nama ibu Margot. She used to live here a long time ago. He's still here. Margot memberitahu kalau ibunya pernah tinggal di sini, namun anak ini berkata kalau ibu Margot masih di sini. Margot menjadi penasaran, namun anak ini memilih untuk pergi. Di malam hari, Margot terbangun karena mendengar suara tepat di atas kamarnya. Karena penasaran, Margot ingin memeriksanya. Ini adalah malam ketiga berturut-turut setiap jam 3 pagi sehingga Margot penasaran. Pintu ke lantai atas terbuka sehingga Margot menaikinya. Yang ia temukan di sana hanya sebuah kamar yang tidak ditinggali. Ada sebuah boneka tanpa wajah di atas kasurnya. Di lemari, Margot menemukan beberapa pakaian dan sebuah kaleng. Kaleng ini berisi banyak surat buatan Sarah, ibu Margot. Di saat yang sama, ada laci yang terjatuh dengan sendirinya. Margot panik namun ia melihat kalau di balik lemari ada sebuah pintu yang ditutupi. Margot yang penasaran menggeser lemari dan menunjukkan sebuah pintu yang kecil. Pintu ini tidak dikunci dan di baliknya adalah hanya sebuah gudang penyimpanan. Namun dari dinding ada sebuah gambar menyeramkan namun tidak terlalu jelas. Di saat yang sama, Jacob memeriksa ruangan ini karena sepertinya ia mendengar suara Margot. Margot bersembunyi di bawah kasur. Jacob melihat laci yang digeser Margot dan membuatnya panik sehingga pergi. Namun Margot masih belum aman dan masih harus menunggu di bawah kasur. Tentu Margot hanya sendirian di sini, namun entah kenapa kasur di atasnya bergerak seolah ada yang tidur di sana. Margot mengintip dengan kameranya, namun yang terekam hanyalah boneka tanpa wajah sebelumnya. Setelah ia pikir aman, Margot berencana pergi, namun masalahnya pintu keluar dikunci Jacob. Saat melihat jendela, Margot melihat pantulan seseorang, namun saat berbalik, ia tidak melihat siapapun. Walau begitu, Margot berhasil keluar dengan selamat. Margot menunjukkan rekaman hantu dari pantulan jendela pada Chris dan Del. Chris pikir ini hanya distorsi lensa, sementara Del percaya kalau tempat ini berhantu. Chris menertawakan Margot karena percaya pada hantu. Sementara Margot pikir sesuatu terjadi di sini dan berhubungan dengan ibunya. Kemudian mereka akan mewawancarai Jacob tentang ibu Margot. Jacob menjelaskan Sarah sebagai bunga liar atau berjiwa bebas. Namun sifatnya berubah menjadi gelap karena Sarah sering mencoba bundir. Saat itu tidak berhasil, Sarah hamil oleh orang luar komunitas namun tidak diberitahu siapa. Jacob pikir Sarah melakukannya untuk menentang jalan hidup kaum Amish. Karena ulahnya, Sarah dijauhi oleh orang komunitas namun tidak diizinkan pergi. What did she mean when she said you can't have me or my baby? Margot menunjukkan surat yang ia temukan dari kamar ibunya semalam.
Margot bertanya apa maksud dari kata kau tidak bisa memilikiku atau bayiku. Jacob menjawab kalau berdasarkan aturan bayi di luar pernikahan tidak diterima namun juga tidak boleh digugurkan. Anak itu harus diberikan pada pasangan lain di tempat ini. Sepertinya Sarah memilih menitipkan Margot di rumah sakit daripada Margot harus tinggal di sini. Ternyata Sarah adalah anak Jacob satu-satunya yang artinya Jacob adalah kakek Margot. Mendengar ini, Margot merenungkan apa yang ibunya alami di sini. Margot pikir ibunya berkorban agar Margot tidak terjebak di tempat ini. Margot juga memikirkan perkataan anak kecil yang berkata kalau ibunya masih ada di sini. Kemudian Chris mengambil stok video lingkungan sekitar dengan drone. Saat melewati hutan, ia menemukan sebuah gereja hitam yang terpencil. Kemudian Chris, Dale, dan Margot penasaran dengan gereja ini sehingga memeriksanya. Mereka bingung kenapa lokasi gereja ini jauh dari pemukiman. Sepertinya disinilah cahaya di malam hari yang sebelumnya Margot lihat. There's my house. Means a lot of people walking through here. Terlihat dari tanah ada bekas jejak kaki yang artinya ada orang yang ke gereja. Di pintu masuk ada tulisan dalam bahasa Jerman dan tidak ada yang bisa mengerti. Pintu ini dikunci namun Dale memiliki lockpick dan bisa membukanya. No, stop. This is a house of worship. Namun sebelum masuk, Jacob melarang mereka memasuki gereja karena ini adalah tempat ibadah. Margot merasa Jacob sengaja melarangnya masuk karena menyembunyikan sesuatu. Kemudian mereka kembali untuk makan siang. Chris menyadari ada nenek-nenek yang hanya duduk. Chris mendekatinya, namun nenek ini sedang mengupas kentang namun malah menyayat tangannya sendiri. Waktu berlalu, di tengah malam Chris terbangun karena mendengar sesuatu di luar. Chris membangunkan Margot sehingga mereka penasaran dari mana sumber suara ini. Saat keluar, mereka melihat kandang hewan dipenuhi cahaya merah sehingga memeriksanya. Mereka tidak bisa muncul terang-terangan sehingga mereka melihat dari lantai atas. Dari sana, mereka melihat warga sedang membantu kelahiran seekor kambing. Namun yang dilahirkan adalah kambing berkepala dua. Kambing ini dibunuh seketika lalu dimasukkan ke dalam karung. Mereka membawa kambing ini ke gereja sebelumnya sementara Margot dan Chris terus mengikuti dari kegelapan. Kini mereka semakin yakin kalau ada sesuatu yang disembunyikan di dalam gereja. Keesokan harinya, Margot memberitahu Samuel apa yang ia lihat sebelumnya. Samuel tidak suka Margot mengendap-endap di malam hari dan memasuki wilayah yang dilarang. Margot sangat yakin kalau ada yang disembunyikan dan mungkin berhubungan dengan ibunya. Margot ingin memeriksa gereja namun ia butuh pengalihan isu. Ia menggunakan Dale yang ingin belajar mengendarai kuda untuk mengalihkan perhatian Samuel. Saat Samuel sibuk dengan Dale, Margot dan Chris ke gereja. Chris bisa membuka kunci gereja dan memasukinya. Walau ini gereja, namun di sini tidak ada kursi satupun padahal ada mimbar. Di lantai ada gambar monster berkepala dua dengan tulisan Asmodeus di dadanya. Gambar ini adalah gambar yang Margot temukan sebelumnya di kamar lama ibunya. Di sampingnya ada gambar kambing berkepala dua yang dibunuh. Ada tulisan kalau kita harus tetap waspada. Kemudian ada juga gambar di mana orang-orang saling membunuh. Ada juga lanjutan tulisan karena takut kejahatan menyebar di antara kita. Selanjutnya ada gambar wanita yang menyerap darah orang-orang yang telah meninggal. Ada juga tulisan yang muda dan yang lemah akan menderita lebih dulu. Dan gambar terakhir adalah gambar seorang memegang tali pada perempuan tanpa pakaian. Ada juga tulisan jangan sampai ada pengorbanan. Sementara itu, Margot menemukan peralatan aneh yang tentunya tidak biasa ada di sebuah gereja. Margot menyadari ada noda darah di bawah mimbar. Chris paham kalau ada pintu rahasia di bawah mimbar. Mereka mendorongnya dan menunjukkan sebuah lantai yang bisa dibuka. Di balik pintu itu ada sebuah lubang yang sangat gelap yang sangat dalam. Sepertinya disinilah warga membuang mayat kambing berkepala dua sebelumnya. Margot sadar kalau alat aneh sebelumnya adalah untuk menuruni lubang ini. Margot nekat dan ingin memeriksanya sehingga ia memakai pakaian pengaman sementara Chris yang akan menahan dan menariknya. Margot memasuki lubang secara perlahan dan peralatan ini cukup aman. Lubang ini cukup dalam namun Margot mencium bau busuk walau belum sampai di dasarnya. Yang aneh di sekitar dinding lubang ada banyak salib seolah untuk menjaga agar sesuatu yang di bawah sana tidak ke permukaan.
Walau menakutkan, namun Margot memilih melanjutkan perjalanan hingga ia bisa melihat dasarnya. Namun masalahnya, talinya macet sehingga Margot hanya bergelantungan cukup lama. Margot bisa melihat kalau di sini ada struktur kayu yang sepertinya dibuat agar tempat ini tidak runtuh. How was that? Margot melihat ada seseorang di kejauhan dan hal ini membuatnya sangat takut. Karena takut, Margot meminta Chris untuk segera menariknya. Margot hanya bergelantungan sampai Chris akhirnya menariknya keluar dari lubang. Margot menunjukkan rekaman yang ia ambil pada Chris dan Dale. Kini mereka tahu ada sesuatu di dalam lubang itu yang ditutupi warga. Keesokan harinya, mobil Dale mati sehingga tidak bisa digunakan. Margot mencari Jacob ke kamarnya namun tidak ada siapapun. Margot memanfaatkannya untuk mencari petunjuk karena ia mencurigai Jacob. Dari lemari, Margot menemukan laptop dan internet. Kaum Amish menjauhi teknologi sehingga melihat Jacob menggunakan laptop tentu aneh. Dan yang lebih aneh, ternyata selama ini Jacob saling bertukar email dengan Samuel. Dan ternyata Samuel dan Margot bertemu bukanlah kebetulan, namun karena Samuel dan Jacob memang sengaja mencarinya untuk membawanya ke sini. Kemudian Margot memberitahu Chris dan berpikir kalau sebaiknya mereka pergi. Margot sangat takut, namun masalahnya aki mobil Dale rusak dan bengkel terdekat lokasinya cukup jauh. Untuk malam ini, Margot harus menunggu di sini. Di malam hari, Margot terbangun karena mendengar suara dan ia sangat takut. Ia melihat pintu terbuka lebar sementara Dale dan Chris tidur pulas. Saat melihat keluar jendela, ia melihat beberapa orang memperhatikannya dari kejauhan. Margot sangat takut dan ia sudah muak. Margot membuka pintu dan ia tidak melihat apa-apa, namun ada sesuatu yang menakutinya. Margot diangkat ke atas oleh sesuatu yang tak kasat mata. Dari balik pintu muncul bayangan yang tidak jelas siapa atau apa. Keesokan harinya, Chris terbangun melihat Margot yang tampak aneh. Dari kasurnya terlihat banyak darah yang sepertinya Margot sedang datang bulan. Mereka mengkhawatirkan Margot tanpa menyadari kalau ada noda darah Margot di langit-langit. Dokter memeriksa Margot dan memberitahu kalau Margot hanya kelelahan karena menstruasi dan hanya perlu istirahat. Dale pikir sebaiknya Margot dibawa ke rumah sakit, namun dokter melarangnya. Chris bahkan tidak percaya apa orang ini memang dokter atau bukan. Tidak hanya ingin diam, Chris dan Dale berjalan kaki untuk mencari toko yang menjual aki untuk mobilnya. Tak lama kemudian, mobil tukang pos datang sehingga mereka menumpang untuk mencari toko. Mereka memberitahu kalau mereka sedang membuat film dokumenter di peternakan Jacob. Hey, I've been working this route for over 40 years. You know, the bailers ain't Amish. Tukang pos berkata kalau Jacob bukanlah orang Amish. Ia sudah mengantarkan paket di sini selama 40 tahun dan ada banyak komunitas Amish di sini. Namun Jacob dan keluarganya bukanlah kaum Amish. Tak lama kemudian mereka sampai di toko serba ada. Saat pegawai toko mencari aki yang dibutuhkan, Dale meminjam komputer toko. Chris ingin Dale mencari tahu tentang Asmodeus. Mereka menemukan kalau Asmodeus adalah penguasa 9 neraka. Ada sebuah cerita dari Norwegia yang diserang Asmodeus dengan membuat para warga saling membunuh. Karena putus asa, warga meminta bantuan penyihir putih dan menjebak Asmodeus di tubuh wanita pilihan Tuhan. Yang bisa menjadi wadah ditentukan melalui garis keturunan dari putri ke putri. Dale pikir kalau ibu Margot adalah wanita pilihan Tuhan dan karena Margot perempuan, artinya selanjutnya ia yang akan menjadi wadah. Itulah kenapa Jacob dan Samuel bersikeras untuk membawa Margot ke sini. Setelah mendapatkan aki, mereka harus berjalan kaki untuk sampai ke peternakan Jacob hingga hari sudah malam. Chris mencari Margot, namun ia tidak bisa menemukan Margot dan barang-barang mereka. What the fuck is going on, Sam? Where's Margot? Chris bertemu Samuel dan bertanya di mana Margot. Namun Sam malah menyarankan Chris untuk tetap di dalam kamar hingga bel gereja berhenti. Tentu Chris tak ingin hanya diam. Ia membawa pisau kemudian pergi ke gereja. Di gereja tidak ada siapapun, namun Chris bisa mendengar suara teriakan Margot di bawah lubang. Ternyata Jacob ada di sana sambil memegang senapan. Jacob memberitahu kalau Margot adalah satu-satunya yang bisa menahan iblis. Jika iblis ini tidak dikurung di tubuh Margot, maka iblis ini akan berpindah-pindah ke tubuh orang-orang dan membunuh mereka semua.
Jacob tidak ingin membunuh Chris, namun Chris melawan, namun Jacob berhasil memojokkannya. Chris memukul Jacob hingga ia terjatuh ke lubang. Kemudian Jacob memakai pengaman dan menuruni lubang sendirian. Di dasar lubang, ia melihat mayat Jacob yang tentu tak selamat setelah jatuh dari tempat setinggi ini. Kemudian Chris mencari Margot di lubang yang ternyata cukup luas. Ia menemukan cahaya dan melihat seorang nenek tua yang melakukan ritual dengan tubuh Margot yang tidur. Chris mendorong nenek ini kemudian membangunkan Margot. Nenek ini tidak melawan dan malah memperbaiki lingkaran garam yang rusak. You don't know what you're doing. Nenek ini berkata kalau Chris tidak tahu apa yang ia lakukan. Terlihat iblis mengerikan duduk di singgasana. Chris dan Margot lari sementara iblis ini menyerang nenek tua. Iblis ini diikat sehingga tidak bisa menjangkau Chris dan Margot. Masalahnya mereka tidak tahu cara untuk menaiki lubang. Namun untungnya Del datang sehingga Margot yang akan pertama kali dikirim ke atas sementara Chris akan menunggu gilirannya. Margot sangat ketakutan apalagi ia terus mendengar suara benturan besi yang sepertinya iblis sebelumnya mencoba melarikan diri. Tak lama kemudian tali diturunkan dan Chris berhasil ditarik tepat waktu. Iblis ini sudah terbebas namun gagal meraih Chris. Mereka akan langsung pergi namun ternyata iblis sebelumnya bisa menaiki lubang dengan memanjatnya. Mereka berlari di gelapnya malam untuk mencari mobil Del namun mereka tersesat. Del ditangkap dan iblis berhasil membunuhnya. Kemudian Chris dan Margot kembali ke peternakan dan bersembunyi di kandang hewan. Iblis menemukan mereka namun mereka bisa menahan pintu. Kini yang bisa mereka lakukan hanya bersembunyi. Mereka bisa mendengar kalau iblis ini membantai hewan ternak di sini. Namun Margot dan Chris hanya bisa bersembunyi sambil ketakutan. Namun iblis ini menemukan mereka sehingga mereka berlari ke lantai atas. Entah kenapa suasana sekarang menjadi tenang. Tiba-tiba iblis ini di belakang Chris kemudian menyerangnya. Stop! Get off of him! Sarah! Margot tahu kalau iblis ini adalah ibunya yang mengurung Asmodeus di tubuhnya. Tubuhnya semakin lemah dan itulah kenapa iblis ini harus dipindahkan ke tubuh Margot. Iblis ini tidak menyerang Margot dan Margot mengenalkan kalau ia adalah anaknya. Margot menyerang ibunya namun serangan ini tidak berefek apa-apa. Iblis ini melawan dan membuat mereka hampir jatuh. Namun Margot berhasil selamat sementara iblis ini jatuh dari atas ke penggelingan pakan hewan. Chris terluka namun ia masih hidup. Mereka tidak bisa membuang-buang waktu dan harus segera pergi dengan mobil Del. Masalahnya kunci mobilnya dibawa Del. Mereka terpaksa kembali ke tempat mayat Del berada untuk membawa kunci mobil. Margot, let's go. Margot, now. Come on. Now. Di saat yang sama, lonceng gereja terus berbunyi semakin keras dan kencang. Chris dan Margot tidak memperdulikannya dan kembali ke mobil. Mereka melihat warga menjadi brutal dan saling membunuh sesuai dengan ancaman di gambar gereja. Namun Chris dan Margot berhasil kembali ke mobil tepat waktu dan bisa menggunakannya. Mereka diserang warga yang dipengaruhi iblis namun mereka berhasil melarikan diri dari peternakan terkutuk ini. Waktu berlalu, kepolisian menerima laporan kerusuhan yang terjadi di peternakan sehingga ada polisi yang memeriksa. Seorang polisi dengan bodycam datang untuk memeriksa. Di dalam peternakan, ia mendengar suara anak kecil yang menangis. Namun saat diperiksa, ternyata itu adalah suara Samuel. Kini Asmodeus merasuki Samuel dan mengambil alih tubuhnya. Dengan kekuatannya, ia membuat polisi ini menembak dirinya sendiri. Saat Samuel keluar, ia juga melakukan hal yang sama pada polisi yang baru sampai. Kemudian Samuel menggunakan mobil polisi lalu pergi dari peternakan. Karena Asmodeus tidak dikurung di tubuh perempuan pilihan Tuhan membuatnya terbebas dan dengan begitu film ini berakhir. Kini kita masuk ke sesi rating. Yang pertama adalah tema. Found footage horror selalu jadi subgenre horror favorit Mimin. Cuma di film ini kebanyakan scene-nya cuma pakai satu kamera jadi point of view-nya kurang. Mimin juga suka premisnya karena ternyata ibu Margot membuang Margot justru untuk menyelamatkannya. Jadi untuk tema Mimin kasih rating 9/10. Yang kedua adalah karakter. Karakter utama di film ini adalah Margot. Mimin pikir alasan Margot kembali ke tempat asalnya masuk akal karena ia ingin tahu kenapa ibunya membuangnya.
Tidak ada karakter lain yang lumayan penting untuk dibahas, tapi semua karakter sesuai porsinya dan bisa bikin film ini creepy. Jadi untuk karakter, Mimin kasih rating 8/10. Yang ketiga adalah plot twist. Twist terbesarnya adalah ternyata Samuel dan Margot tidak kebetulan bertemu, melainkan Jacob memang sudah mencari Margot sejak lama. Margot ke peternakan Jacob untuk mencari asal-usulnya, walau ternyata sebaiknya Margot tidak tahu apa-apa tentang masa lalunya. Jadi untuk plot twist, Mimin kasih rating 9/10. Yang keempat adalah ending. Mimin suka ending kayak gini. Margot selaku keturunan wanita pilihan Tuhan melarikan diri dan merupakan satu-satunya tubuh yang bisa menahan Asmodeus. Karena tidak dikurung di tubuh Margot, kini Asmodeus bisa terbebas. Margot masih hidup sehingga bisa saja nantinya Asmodeus dihentikan. Tapi menurut Mimin sebenarnya keluarga Jacob tidak jahat karena mereka justru bertugas mengurung iblis agar tidak berkeliaran. Jadi untuk ending, Mimin kasih rating 9/10. Yang kelima adalah entertainment value. Buat pecinta found footage tentu pasti suka sama film ini kayak Mimin. Walau awalnya lumayan dragging karena mungkin setengah jam pertama masih di fase pengenalan, tapi endingnya lumayan creepy. Margot juga cakep, bikin betah nontonnya, jadi untuk entertainment value Mimin kasih rating 10/10. Jadi overall rating Paranormal Activity Next of Kin adalah 9. Apa kalian setuju sama rating Mimin? Jangan lupa like video ini kalau kamu suka dengan video ini dan jangan lupa juga cek video kita lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu lagi di film berikutnya.